Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa taliqu biha al-usuq wa talinu biha suq ala wa talinu biha suq ala alihi wa lillahi mansub wa ila ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi bi tawajjul wa qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulal fahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sekarang kita sampai pada pembahasan selanjutnya. Kita baca syarahnya dulu, matanya dulu ya. Mas'alatun al-maqduru alladzi la yatimul wajibu al-mutlaqu illa bihi wajibun fil asbah. Al-maqduru mubtada. Al-maqduru ya suatu pekerjaan yang makdur yang mampu untuk kita lakukan ya. Suatu pekerjaan yang mampu makdur, yang mampu alladzi la yatimul wajibul mutlaqu illa bihi, yang mana wajib mutlak itu tidak bisa sempurna kecuali dengan pekerjaan ini ya. Jadi suatu kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali pekerjaan ini, maka hukum dari pekerjaan ini apa? Khobarnya hukumnya wajib fil asl. Jadi suatu amal ataupun pekerjaan ya yang mampu ya, yang makdur, yang mampu, yang mana wajib, suatu kewajiban mutlak itu tidak sempurna tanpa pekerjaan ini, maka hukum pekerjaan ini itu wajib hukumnya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti menutup lutut misalnya, menutup lutut. Kan auratnya laki-laki kan dari pusar sampai lutut kan. Dalam artian lutut bukan bagian dari aurat. Ya, itu kan kewajibannya kan. Tapi kan nggak mungkin bagi kita untuk bisa menutup aurat, kita, ya, untuk bisa menutup aurat kita, ya, dari pusar sampai lutut itu tanpa kita menutup bagian dari lutut, ya enggak. Oleh karena itu menutup sebagian daripada lutut, ya, walaupun dia bukan aurat, hukumnya wajib karena menutup aurat itu tidak sempurna tidak bisa terrealisasi tanpa kita menutup sebagian dari lutut itu. Ya, misalnya kayak membasuh wajah dalam wudhu. Ya, dalam wudhu kan yang fardunya wudhu yang kedua kan membasuh wajah. Bukan membasuh rambut ya, membasuh kepala, tapi membasuh wajah fardu yang pertama. Tapi nggak mungkin bagi kita bisa membasuh wajah secara keseluruhan, secara menyeluruh tanpa kita membasuh bagian kecil daripada rambut atau kepala. Nggak mungkin kan? Nah, oleh karena itu, hukum membasuh sebagian kepala ataupun rambut itu hukumnya wajib. Karena ya ketika membasuh kepala, ya ketika kita membasuh wajah dalam wudhu ya, karena kita nggak bisa membasuh wajah secara sempurna tanpa kita membasuh sebagian kecil daripada membasuh kepala. Membasuh sebagian kecil daripada kepala. Maka membasuh bagian kecil daripada kepala ketika membasuh wajah itu hukumnya wajib. Ya, atau kalau dalam ya wudhu ya, wudhu kan sholat kita nggak bisa sah tanpa wudhu, nggak bisa sempurna atau nggak sah tanpa wudhu. Maka hukumnya wudhu itu wajib ya. Menghadap kiblat ya, sholat kita nggak sah tanpa kita menghadap kiblat. Maka hukum kiblat, menghadap kiblat di sana hukumnya wajib. Kayak gitu ya. Kemudian di sini yang dimaksud wajib mutlak, nanti dijelaskan ya wajib mutlak itu apa di syarahnya. Ya, nanti coba kita malayatimul wajib illa bihi, bahwa malayatimul wajib illa bihi. Sesuatu yang enggak sempurna kewajiban itu kecuali dengan sesuatu tersebut. Al-fi'lu al-maqdur lil mukallaf, suatu amalan yang mampu dilakukan oleh mukallaf, alladzi la yatimmu ay la yujadu indahu al-wajib al-mutlaq illa bihi, yang mana pekerjaan tersebut ya, yang mana kewajiban itu tidak bisa sempurna, kewajiban yang mutlak itu tidak bisa sempurna illa bihi, kecuali dengan makdur pekerjaan ini ya. Bihi ini kembali ke fi'il makdur tadi, maka hukum fi'il makdur tadi ikut wajib. Ya, kayak tadi itu, kayak wudhu, membasuh sebagian kepala dalam membasuh wajah ya. Wajibun bi wujubil wajib, maka hukumnya wajib karena
Wajibnya karena apa? Karena biwujubil wajib, karena kewajiban kewajiban wajib ini ya. Jadi membasuh sebagian kepala itu wajib dikarenakan apa? Dikarenakan wajibnya membasuh kepala. Wajibnya membasuh kepala. Sedangkan membasuh wajibnya membasuh muka. Sedangkan membasuh muka tidak bisa sempurna tanpa membasuh bagian kepala. Maka membasuh sebagian kepala itu hukumnya wajib. Jadi wajibnya membasuh sebagian kepala dikarenakan wajibnya membasuh secara menyeluruh semua wajah, semua bagian wajah. Fil asrof ya. Sababan karena baik itu fi'lul makdur ini itu sebab ya, baik itu sebab ya atau syarat ya. Sebab itu ya kayak apa ya, menyebab sebab itu sebab itu ya kayak itu, kayak apa namanya? Sebab itu kayak misalnya nisab. Nisab kan menjadi penyebab wajibnya zakat. Kalau kita punya nisab wajib zakat kan. Nah, nanti itu akan diulas kok ya. Syarat juga, syarat seperti syarat itu wudu ya. Ya, nggak masalah kalau fiilnya ini fiil yang mana wajib tidak sempurna tanpa fiil ini, itu baik itu berupa sebab ataupun syarat. Kalau sebab yang kayak tadi kayak menghasilkan nisab ataupun syarat kayak wudu ya. Wudu ini kan syarat daripada sahnya sholat kan. Syarat daripada sahnya sholat. Ya. Jadi nggak masalah ketika sesuatu ataupun amal yang mana wajib tidak sempurna karenanya itu berupa sebab ataupun syarat. Ya. Lau lam yajib la jaza tarkul wajib. Karena jika tidak wajib, jika kita mengatakan pekerjaan ini wudhu atau membasuh sebagian kepala dalam membasuh wajah, itu jika kita mengatakan itu tidak wajib, belajar tarkul wajib, maka kita boleh dong meninggalkan kewajiban. Boleh dong kita meninggalkan sholat. Ketika kita mengatakan bahwasannya wudhu itu nggak wajib. Kenapa boleh ya? Karena sholat itu nggak sah tanpa wudhu. Ketika kita dibolehkan untuk meninggalkan wudhu, ya berarti kita boleh dong meninggalkan sholat. Karena apa? Percuma dong kita sholat karena sholat kita tanpa wudhu itu nggak sah. Sama dengan membasuh wajah. Kita membasuh wajah percuma dong membasuh wajah tanpa membasuh sebagian kepala. Karena membasuh wajah tanpa mengenai sebagian daripada kepala itu hukumnya juga tidak sah. Maka sia-sia. Ya. Laja satar wajib, maka diperbolehkan dong meninggalkan wajib. Al-mutawakif alaiha yang mana wajib itu membutuhkan kepada membalas sesuatu tadi. Kayak sholat membutuhkan wudhu, kayak membasuh wajah membutuhkan membasuh sebagian kepala ya, dan lain sebagainya. Wakila la yajibu biwujubihi. Menurut qaul qil itu dikatakan kewajiban ini tidak diwajibkan, tidak apa sih dalil wajibnya ini ya. Jadi qaul qil ini mempermasalahkan apa sih dalil wajibnya membasuh sebagian kepala. Enggak ada dalilnya. Kalau menurut pendapat yang asal kan mengatakan dalil wajibnya ya karena sholatnya itu wajib. Wudhu itu wajib kenapa? Karena sholatnya wajib. Membasuh sebagian kepala dalam membasuh wajah itu kenapa wajib ya? Karena membasuh wajahnya wajib. Yang mana membasuh wajah itu tidak sah hukumnya tanpa membasuh sebagian kepala. Ya, kalau pendapat yang pertama kan kayak gitu. Pendapat yang kedua mengatakan nggak wajib diwujubi, enggak. Wajibnya itu bukan karena wajibnya sesuatu yang membutuhkan kepadanya. Wajibnya wudhu itu bukan karena wajibnya sholat. Pendapat yang kedua. Li'anad dal ala wajib sakitun anhu. Karena dalil yang menunjukkan kepada kewajiban di sini sakit, tidak ada dalilnya gitu loh. Misalnya, oke kalau wudhu ada dalilnya ya jelas ya. Kalau wudhu ada dalilnya, tapi kalau kalau membasuh sebagian kepala dalam basuh wajah atau menutup aurat ya, menutup sebagian lutut dalam menutup aurat, itu kan nggak ada dalilnya.
Nah, ini sakitun anhu, tidak ada sakit ya. Sakit ya, sakit ya. Terdiam, sakit itu kan diam ya. Enggak ada dalilnya, sakit ya, sakit. Jadi syariat itu diam dalam artian tidak ada tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan. Jadi diam dong syariat. Wakila yajibu ingkana sababan. Menurut kaul yang kedua, yajibu ingkana sababan, wajib jika sesuatu tadi itu berupa sebab. Karena lil seperti api menjadi syarat wajibnya terbakar. Terbakar kan nggak bisa terrealisasi tanpa ada api kan. Bisa nggak kebakaran terjadi tanpa api? Nggak bisa. Jadi api di sini menjadi sebab ya, penyebab adanya kebakaran. Maka kalau maka tidak ada kebakaran tanpa adanya api, maka api ini harus ada gitu loh. Wajib hukumnya. Adanya api itu wajib hukumnya kalau ingin ada kebakaran. Nah, di sini Qaulkil mengatakan kalau sebab seperti ini wajib ya, seperti api menjadi syarat, menjadi sebab mutlak kebakaran. Bila fisyarti, beda lagi dengan syarat. Ya, seperti wudhu, disolati ya, seperti wudhu ya menjadi syaratnya sholat. Lianna sebab asyaddu irtibatan. Kenapa kok membedakan antara sebab dan syarat? Lianna sebab asyaddu irtibaton bil musabbab. Karena sebab di sini lebih asyaddu irtibaton, lebih terikat, ikatannya lebih kuat ya, bil musabbab dengan yang disebabi. Jadi ikatan antara api dengan kebakar itu hubungannya lebih kuat ya. Kenapa lebih kuat ya? Karena yang menjadi penyebab adanya kebakaran ya api. Nah, itu hubungannya kuat mereka itu. Ya seperti ya. Beda lagi dengan antara syarat dan yang disyaratkan. Beda lagi dengan syarat dengan yang disyaratkan. Ya. Beda lagi dengan syarat dengan yang disyaratkan. Misalnya kayak sholat itu syaratnya kan harus ada wudhu. Itu hubungannya kan nggak kuat. Sholat itu tetap hukumnya wajib walaupun bukan karena wudhu, cuma syarat sahnya saja. Sedangkan kewajibannya sholat itu ada dalil lain, bukan karena wudhunya. Ya. Yang mendorong adanya sholat siapa? Wudhu. Wudhu cuma kebutuhan saja gitu loh. Kayak manusia ya, manusia itu bisa hidup bukan misalnya bukannya baju yang menghidupkan, tapi manusia butuh baju ya, kayak sholat. Sholat butuh wudhu, tapi yang mengadakan sholat bukan wudhu. Ya, kayak gitu ya hukumannya. Wakilah pendapat yang ketiga yajibu ingkana syarton syar'iyan. Wajib jika sesuatu tadi itu berupa syarat yang berupa syar'i ya. Syarat yang syar'i kayak syarat syar'i ya berarti kayak haul dalam zakat, wudhu dalam sholat itu syarat syar'i. Kalau wudhu ilis sholat seperti wudhu dalam sholat ini syarat syar'i ya, syarat syariat. Lah aklian bukan syarat secara akal. Kalau syarat secara akal nggak masuk, bukan wajib. Katar kidid dil wajib seperti meninggalkan kebalikannya wajib. Ya, misalnya kita diwajibkan untuk sholat, ya kebalikannya yang enggak kebalikannya kan berarti kita harus meninggalkan sesuatu yang enggak diwajibkan. Ketika kita diperintahkan sholat berarti ketika kita mengerjakan sholat tersebut kita harus meninggalkan sesuatu yang selain wajib itu tadi. Misalnya meninggalkan tidur misalnya. Maka meninggalkan tidur di sana menjadi wajib. Nah, secara akal kan kayak gitu ya. Nah, di sini dikatakan enggak. Kalau menurut Qaul Aso masih ya di sini syarat mutlak ya. Berarti syarat adat syarat secara akal juga masuk ya. Berarti kalau kita sholat kita harus meninggalkan sesuatu yang kebalikannya sholat atau selain sholat. Katar kidid dil wajib seperti meninggalkan kebalikannya wajib. Nah, menurut Qaul ini nih enggak masuk, cuma syarat syariat saja, syarat syar'i saja. Wala adian juga syarat yang bersifat adat ya. Kalau selijus ini minarok seligus lil wajahi. Nah, seperti membasuh sebagian daripada kepala ya yang mana menjadi syarat membasuh wajah ya. Kita fardunya wudhu seperti yang saya contohkan tadi membasuh
wajah itu kan fardunya wudhu, tapi nggak bisa sempurna tanpa membasuh sebagian kepala. Nah, ini syarat adian ini syarat adian. Syarat adat, syarat yang bersifat adat. Nah, ini juga nggak masuk dalam kewajiban ya, nggak masuk, nggak bisa dikatakan wajib. Wala wala ingka nasababan syar'iyan, dan juga ketika sebab syar'i, walaupun itu sebab syar'i nggak bisa. Kasih gotil itak lahu ya, seperti si segotnya itak ya, membebaskan budak ya dalam membebaskan. Jadi ketika kita ingin membebaskan suatu budak, kita harus ada segot itak, harus ada pembebasan. Misalnya saya punya budak, saya harus gimana cara membebaskan? Ya nggak bisa dengan cuma isyarat saja, harus ada segotnya. Tak tuki ya, misalnya aku membebaskan kamu, nah, baru menjadi penyebab bebasnya budak tadi. Ini bukan nggak bisa dikatakan kewajiban kayak gitu ya. Walaupun bebasnya budak tadi disebabkan oleh segot tadi, tapi segot tadi tidak bisa dikatakan wajib menurut pendapat yang kil ini. Au aklian, akal seperti nazar lil ilmi indal imam ghairi, seperti nazar ya, analisis atau berpikir. Jadi kita bisa menghasilkan ilmu, syarat dalam menghasilkan ilmu itu apa? Harus berpikir, harus analisis, harus ada analisis. Ya. Menurut 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 pendapat yang benar yang tadi itu ya menjadi syarat. Kalau menurut pendapat yang kil ini itu enggak jadi syarat. Enggak wajib ya, enggak wajib. Au adian, au sebab yang bersifat adat ka hizir raqabah lil qatli idla wujud dari masyrudihi ya. Baik, atau yang sebab sebab yang berupa adat ya, sebab yang berupa adat ya, sebab yang berupa adat ya, ya. Sebab yang berupa adat. Jadi pembunuhan itu bisa pembunuhan ya, membunuh itu bisa terjadi ketika kita memotong, menggorok leher ya, menggorok leher. Ya, ya jadi penyebab pembunuhan itu adalah penggorokan terhadap leher ataupun pencekikan ya, pencekikan terhadap leher. Nah, itu juga menjadi sebab. Nah, ini menurut Qaulkil itu enggak bukan kewajiban, bukan wajib. Itla wujud dari masrudihi aklan. Kenapa kok di sini cuma mengatakan syarat yang bersifat syariat saja, sedangkan syarat-syarat yang lain, akal, adat ataupun sebab secara mutlak, semua sebab ya, sebab syar'i, sebab akal itu enggak termasuk kewajiban. Di sini dikatakan kenapa? Itla wujud dari masrudihi aklan au adatan bidunihi. Itla wujuda ya, karena enggak wajib ya, karena enggak ada itulah wujud dari masyrudihi, karena enggak ada lima masyrudihi ya, bagi sesuatu yang disyaratkan secara akal ataupun adat bidunihi. Oh, syaratnya kenapa kok pendapat Kil ini mengatakan apa syarat yang selain syar'i kemudian sebab secara mutlak itu enggak dijadikan kewajiban? Itla wujuda, karena mereka semua itu ya apa itla wujud dari masrudihi, karena sesuatu yang disyaratkan misalnya kayak wajah tadi ya, apa membasuh wajah kan mau nggak mau kita harus agar sempurna membasuh wajah kita harus membasuh sebagian kepala kan. Nah, itla wujud dari masrudihi, nah, eksistensi kesempurnaan membasuh wajah itu tidak bisa dikatakan membasuh wajah kecuali ataupun tidak bisa sempurna membasuh wajah kecuali kita membasuh sebagian kepala tadi.
Dan juga seperti api misalnya. Api menjadi sebab terjadi kebakaran. Kebakaran nggak akan pernah terjadi kecuali adanya api. Intinya apa? Intinya eksistensi daripada sesuatu yang disebabkan, ya, eksistensi daripada kewajiban yang mutlak, kewajiban inti tadi membasuh wajah tadi, itu tidak ada kecuali dengan adanya sesuatu yang tadi itu, ya, yang dikatakan wajib itu, ya. Jadi misalnya kayak tadi itu ya, kebakaran itu tidak terjadi tanpa adanya api. Membasuh wajah secara purna itu tidak terjadi, tidak ada, tidak ada, tidak sah tanpa adanya membasuh sebagian kepala, tidak sempurna, ya. Maka itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang mutlak harus ada gitu loh. Jadi ngapain dikatakan ini wajib? Ya emang harus ada, bukannya wajib gitu loh. Ya. Ini memang harus ada. Kalau nggak ada ya bukan dinamakan membasuh wajah. Kalau nggak ada ya tidak dinamakan kebakaran. Emang nggak ada kebakaran, nggak bakal ada kebakaran kalau ada. Ya itu emang udah sesuatu yang lazim, ya. Jadi sesuatu yang emang lazim itu tidak bisa kita katakan wajib karena itu emang lazim harus ada, ya. Intinya kayak gitu, ya. Walalis musababihi mutlaqan biduni, musababnya ya tidak kebakaran tidak akan pernah ada tanpa adanya api. Itu udah lazim. Jadi nggak perlu kita katakan api itu wajib harus ada. Wala yaksiduhuma syari' bitolab. Maka yang seperti itu tidak ada syariat menuntut untuk mewajibkan. Bila fi syarti asyari. Ya, beda lagi dengan syarat yang bersifat syariat. Fa innahu la itibaru syar'i la wajada masyrudahu bidunihi. Beda lagi dengan syarat yang bersifat syar'i. Karena seandainya tidak ada syarat tersebut, syarat yang bersifat syar'i tadi, misalnya nggak ada wudhu, la wujida masyrutuhu bidunihi. Nah, di sini sholat masih ada walaupun nggak ada wudhu. Sholat itu masih ada, eksis. Ya. Beda lagi dengan sebab-sebab atau syarat-syarat yang lain. Ya. Mereka nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, jadi itu perbedaannya menurut pendapat yang kil. Wahroja bil makdur ya, tadi kan al fi'lu al makdur ya, di pengertiannya itu ya. Wahroja bil makdur ghairul makdur ya. Ghairul makdur berarti sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kaqudratillahi wa iradatihi, seperti takdirnya Allah dan kehendaknya Allah. Idil ityanu bil fi'li yatawaqqafu alaihima. Karena mendatangkan sebuah pekerjaan membutuhkan pada takdir Allah dan iradahnya Allah, wa huma ghairu maqdurin lil mukallaf, dan dua-duanya itu nggak mampu untuk dilakukan oleh mukallaf. Ya udah, kalau emang nggak mampu untuk sesuatu yang bukan jangkauannya manusia, ya udah, ya nggak bukan 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 termasuk permasalahan yang kita bahas di sini. Wabil mutlak ya, ini yang penting mutlak ya. Tadi kan definisinya kan al fi'lu makrul mukallaf la yatimmu al wajibu al mutlak illa bihi ya. Suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut enggak tanpa sempurna, yang mana kewajiban mutlak, yang mana kewajiban mutlak ini tidak sempurna kecuali dengan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tadi itu hukumnya wajib. Nah, di sini kan ada wajib mutlak ya. Kayak sholat itu disebut wajib mutlak ya. Wudhu disebut wajib mutlak. Ataupun membakar ya. Kebakaran disebut wajib mutlak. Apa sih wajib mutlak itu? Wabil mutlaki di sini dikeluarkan ya, dikecualikan dari mutlak apa? Al muqayyad, terikat ya. Mutlak itu kan lepas. Ya, dikeluarkan darinya keterikatan. Ya. Al muqayyadu wujubuhu, yang mana maksudnya di sini keterikatan kewajibannya tadi bima yatawaqqafu alaihi, dengan sesuatu yang mana wajibnya tadi itu membutuhkan kepadanya, ya.
keterikatan kewajiban tadi, keterikatan wajibnya tadi, ya, kewajiban tadi itu terikat dengan sesuatu yang mana wajibnya sesuatu yang tadi itu membutuhkan daripada, nah gimana ini bahasanya ini ya, al-muqayyadu wujubuhu, al-muqayyadu, yang mana wajibnya sesuatu yang tadi itu, ya, itu terikat dengan sesuatu yang mana dia membutuhkan kepadanya. Jadi misalnya kayak ini perumpamaan saja ya, bukan contoh realnya ya. Ini penggambaran untuk memahami ibaratnya ini. Misalnya kayak yang tadi kan contohnya saya kan sesuatu pekerjaan itu kan kayak yang mana tidak sempurna kewajiban tanpa dia itu, misalnya kayak wudhu kan apa, sholat tidak sempurna tanpa wudhu ya. Jadi pekerjaan yang apa wajibnya tadi sholat, yang apa namanya, yang dan sholat tidak apa, sesuatu yang mana sholat tidak sempurna tanpanya adalah wudhu, kan gitu kan ya. Jadi wajibnya sholat itu terikat dengan wudhu, ya. Wajibnya sholat itu terikat dengan sesuatu yang mana sholat membutuhkan, terikat dengan sesuatu yang mana sholat membutuhkan, tidak bisa sempurna tanpanya. Jadi sholat ini kan membutuhkan pada wudhu. Tapi di lain sisi, wajibnya sholat kan hukumnya wajib, itu tidak, itu terikat dengan wudhu. Dalam artian, wudhulah yang menyebabkan sholat itu wajib. Jadi ada daur ya di sini, ada daur itu perputaran ya. Di lain sisi, sholat itu membutuhkan kepada wudhu, tapi di lain sisi yang menyebabkan adanya wajibnya sholat itu adalah wudhu. Ini cuma contoh saja ya. Ini bukan sholat sama wudhu contohnya. Karena sholat butuh sama wudhu, tapi yang menyebabkan wajibnya sholat itu bukan wudhu ya. Ini cuma contoh saja agar memahami ibarat ini. Contoh realnya itu kayak zakat, zakati ya, seperti zakat. Wujubuha mutawaqqifun ala dzalikan nisab, ala milkin nisab. Kita tahu bahwasannya yang menyebabkan wajibnya zakat itu adalah nisab. Ya. Tapi di lain sisi zakat tidak bisa terrealisasi tanpa adanya nisab. Zakat tidak terrealisasi tanpa adanya nisab. Nah, jadi zakat ini yang menyebabkan zakat itu eksis siapa? Nisab. Ya. Tapi di lain sisi zakat juga tidak bisa terrealisasi
Maksudnya tidak bisa dilaksanakan tanpa nisab. Jadi ada daur di sana muter ya. Jadi zakat itu butuh nisab, tapi di lain sisi yang mewajibkan zakat itu adalah nisab. Zakat butuh nisab, tapi yang di lain sisi yang mewajibkan zakat itu adalah nisab. Nah, muter ya. Jadi itu ribet. Jadi saling ketergantungan di sini ada daur, maka nisab di sini kalau yajib tahsiluhu, maka nggak wajib kita untuk apa namanya mengadakan nisab agar zakat itu wajib. Jadi mudah. Ya, jadi jangan paksakan kita untuk berusaha mendapatkan nisab, nggak wajib ya, wajib. Ya, jadi tidak adanya daur. Beda lagi dengan sholat. Wabil mutlak, fal mutlak la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wujuduhu. Beda lagi dengan mutlak. Mutlak itu sesuatu ibadah yang mana dia tidak terikat dengan sesuatu tidak terikat dengan sesuatu yang mana apa namanya wajib tadi itu eksisnya membutuhkan pada sesuatu tadi. Ya. Jadi lepas gitu loh, lepas. Jadi la ma la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wujuduhu. Ya, dia itu tidak terikat dengan sesuatu ya yang mana adanya dia itu membutuhkan pada sesuatu tersebut. Jadi yang mengadakan dia ya ya apa ya jelas no ya. Ma la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wujuduhu. Ma la yakunu muqayyadan fal mutlaqu ma la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wujuduhu. Mutlak itu adalah sesuatu ibadah ya wajib yang mana dia tidak terikat ya, yang mana dia tidak terikat dengan sesuatu yang mana dia itu wujudnya membutuhkan kepada sesuatu tersebut. Walaupun dia sebenarnya terikat dengan yang lain nggak masalah. Seperti aqimis sholat dari dulu sih, ya mendirikanlah sholat ketika matahari tergelincir misalnya. Fa inna wujubah muqayyadun biduluk, ya wajibnya sholat tadi itu muqayyad biduluk, bukan dengan wudhu, bukan dengan menghadap kiblat, maka nggak masalah. Ya jadi di sini nggak ada masalah sholat, ya sholat membutuhkan kepada apa? Kepada wudhu. Sholat membutuhkan kepada wudhu, tapi wudhu bukan sesuatu yang mengadakan sholat. Jadi nggak masalah kalau kayak gitu. Ya, nggak ada masalah. Beda lagi dengan tadi itu zakat itu. Ya, zakat membutuhkan nisab ya. Dalam artian zakat ini tidak ada membutuhkan nisab agar realisasi kan harus kaya kan. Zakat kan harus kaya agar dia bisa mengeluarkan zakat gitu. Tapi di lain sisi nisab ini yang mengadakan zakat, yang ilatnya zakat, yang mengadakan zakat, yang mengadakan kewajibannya zakat. Maka ini beda. Ini konteksnya seperti ini. Fa inna wujubaha muqayyadun min dulu bil wudu'i wa tawajjuh lil qiblat. Ya, ininya itu ya. Jadi gampangannya masalah mutlak muqayyad ini ya kayak gitu. Kalau muqayyad, kalau mutlak berarti antara kewajibannya tadi dengan sesuatu yang mana wajib ini tidak sempurna dengannya, itu tidak wajib ini membutuhkan kepadanya ya untuk menyempurnakan, akan tetapi
yang dibutuhkan ini bukan sesuatu yang mewajibkan ya, mewajibkan wajib tadi. Kalau mukhayyar sebaliknya. Jadi ya mau sekali sebalik. Oke. Kemudian kita apa namanya menuju ke pembahasan selanjutnya. Oke, lau ta'adzara tarku muharramin illa bitarki ghairihi. Ya. Kalau ta'adzara tarku muharramin illa bitarki ghairihi. Seandainya udzur untuk meninggalkan haram ya, seandainya kesulitan untuk meninggalkan haram kecuali meninggalkan sesuatu yang lain yang boleh ya, sesuatu yang lain yang halal. Misalnya ya, jadi kita nggak bisa meninggalkan keharaman kecuali harus mengorbankan, harus meninggalkan sesuatu yang lain yang sebenarnya nggak haram. Ya, wakila kama iqalilin wa qawafihi baulun. Contohnya menurut Qaulkil seperti air yang sedikit yang kejatuhan kencing. Wajib tarkul dzalikal khair. Maka wajib meninggalkan sesuatu yang halal tadi. Ya. Litawaqqufi tarkil muharrami alladhi huwa wajibun alaih. Ya. Karena apa? Karena kita nggak litawaqqufi tarkil muharram ya. Karena meninggalkan keharaman, tawakuf itu membutuhkan ya karena meninggalkan keharaman yang mana keharaman itu alladhi huwa wajibun, yang mana meninggalkan haram itu hukumnya wajib. Tawakuf itu membutuhkan kepada apa? Kepada meninggalkan sesuatu yang lain ini. Maka meninggalkan sesuatu yang lain ini hukumnya wajib. Karena meninggalkan haram hukumnya wajib. Tapi nggak bisa meninggalkan haram tanpa meninggalkan sesuatu yang nggak yang boleh ini. Maka mau nggak mau kita harus meninggalkan sesuatu yang boleh. Misalnya apa ya, kayak misalnya sholat, waktunya sholat kita tidur kan halal. Tidur kan hukumnya halal. Tapi di lain sisi kita harus sholat gitu. Atau ini masalah haram ya, haram ya. Haram. Contohnya itu tar. Misalnya kita nggak bisa meninggalkan zina kecuali kita itu pergi dari rumah misalnya. Kita nggak bisa meninggalkan zina kecuali kita pergi dari rumah. Ini misal ya, misal nih. Kita nggak bisa meninggalkan zina kecuali kita pergi dari rumah. Maka hukum meninggalkan rumah di sana wajib. Karena kita nggak bisa meninggalkan zina, yang mana zina itu haram, hukumnya wajib meninggalkan, kecuali kita meninggalkan rumah. Maka hukum meninggalkan rumah hukumnya wajib. Kayak awishtabahat halilatun, awishtabahat halilatun lirajulin, atau ya ini permasalahan lain ini ya, atau serupanya istri kita atau budak kita ya, lirajulin bagi seorang laki-laki ya, serupanya sesuatu yang halal ya, perempuan yang halal baik itu istri ataupun budak bagi seorang laki-laki ya, baik itu min zaujatin aw amatin, baik itu istrinya ataupun budaknya, fatakbiri bidzalik aula wa amin qaulihi aw ihtalata bimangku aw ihtalata mangkuhatun. Ya, ibaratnya Sesakarya ini pakai istabadah halilatun itu lebih utama katanya dan lebih umum, lebih mencakup daripada ibaratnya Imam Subeki yang mengatakan aw ihtalata mangkuha. Kalau ihtalata mangkuha itu apa namanya lebih lebih sempit ya ruang lingkupnya nanti kepada perempuan yang halal saja, yang nikah istri saja. Padahal kan di sini bisa mencakup budak juga. Budak kan halal bagi kita. Ya, maka ini saya Zakaria mengklaim bahwasannya apa yang ibarat beliau itu lebih baik daripada ibaratnya Imam Bi ajnabiyin minhu ya. Jadi serupanya istabahat halilatun, jadi perempuan halal kita itu serupa dengan perempuan lain yang bukan yang nggak halal bagi kita. Maka haruma. Maka haram bagi kita harumata haruma qurbanuhuma alaih.
maka haram baginya untuk bagi laki-laki tadi, bagi kita untuk mendekati dua tadi karena serupa, ya. Fa amal ajnabi fa asolatan. Adapun perempuan ajnabi itu jelas itu haram bagi kita, ya. Maka ada kemungkinan, ya, serupa kan, kita nggak tahu mana yang istri kita, mana yang enggak gitu. Nah, adapun ajnabi alasannya ya jelas karena itu emang haram bagi kita, nggak halal. Adapun halilah kita, budak kita atau istri kita, fali annahu la yu'lamu al-kaffu anil ajnabi illa fa innahu la yu'lamu al-kaffu anil ajnabi illa bil kaffi anha. Kenapa harus kita meninggalkan halilah kita, perempuan halal kita, ya? Karena kita nggak bisa al-kaffu anhu fa innahu la yu'lamu al-kaffu anhu. Karena kita nggak bisa meninggalkan ajnabi, ya. Kita nggak bisa mengetahui apa? Kita nggak bisa meninggalkan atau menjauhi ajnabi yang mana haram bagi kita kecuali kita meninggalkan istri kita ataupun perempuan halal kita. Perempuan halal kita kan serupa dengan mereka kan, yang mana kita nggak tahu itu loh. Maka kita nggak bisa meninggalkan keharaman yang yaitu meninggalkan perempuan lain yang haram bagi kita kecuali kita meninggalkan istri kita. Ya udah, dua-duanya nggak bisa bagi kita. Nggak bisa untuk kita tinggalkan. Untuk kita dekati, ya. Kama lau tollaqo muayyanatan min zaujataihi matalan. Atau misalnya seorang laki-laki mentolak salah satu dari dua istrinya misalnya. Antara Fatimah dan Aisyah misalnya, ya. Tsumma nasiyah. Kemudian dia lupa mana ini yang tak tolak, lupa dia. Fa innahuma yahrumani alaihi lima marram. Maka dua-duanya ini menjadi haram, ya. Jadi haram 5 marro, ya, karena ini alasannya 5 marro ini kembali ke ini. Waqad yadharul hal. Nah, terkadang yadharul hal maksudnya kalau yang tadi itu kan yang pertama itu istabaha, ya. Kalau istabaha halilatun itu kan misalnya udah ketahuan lah. Oh, ini yang istri saya, ini yang bukan istri saya. Oh, ini yang budak saya, ini yang bukan saya. Atau yang kedua ini misalnya, oh, ini yang saya tolak, ini yang enggak saya tolak. Saya ingat, oh, yang saya tolak itu ternyata Aisyah, yang Fatimah bukan, enggak saya tolak. Nah, waktu dia darul hal, terkadang itu kenyataan itu nampak gitu loh. Oh, ini yang istri saya, ini yang bukan. Oh, ini yang saya tolak, ini yang bukan. Ya, fi hadhihi ini kembali ke ini. Walati qablaha, ya, tadi qablaha ini kembali ke istabahat ini, ya, yang serupa antara mahramnya dengan yang hak istri halalnya dengan yang bukan halal. Fatarji'ul hila wa ghairul mutallaqo ila ma kana alaihi minal hil. Maka istri halalnya atau budak halalnya dan juga perempuan yang enggak ditolak tadi yang asalnya tadi hukumnya haram karena lupa atau serupa tadi, kembali ke hukum asalnya yaitu halal. Ketika sudah nampak, suaminya sudah ingat atau suaminya sudah tahu mana yang istrinya, mana yang bukan. Falam yata'adzar fihi ma tarkul mahram wahdahu. Tarkul muharram wahdahu. Maka di sini tidak ada uzur di dalam dua permasalahan ini ketika sudah ingat, sudah tidak, maka tidak ada uzur lagi. Falam yashmalhuma ma qablahuma. Maka apa yang ibarat yang tadi di depan tadi, ya, ini kalau ta'adzaratal Qur'an, ini, ya, ibarat yang ini sudah tidak mencakup dua permasalahan ini lagi, ya, dua permasalahan ini lagi sudah tidak mencakup lagi, ya, karena udurnya sudah hilang, ya, udurnya sudah hilang. Kalau udurnya sudah hilang, ya udah selesai permasalahan. Walau syamilahu malakan al aula ibdalu au kaan bi kaanna liyakuna mithlaini lahu, ya. Seandainya yang dikehendaki adalah mencakup keduanya, ya, ketika udurnya udah hilang, maka seharusnya lakana aula mengganti au di sini kan ibaratnya pakai au, ya, dengan kaan, ya. Jadi mengganti ibaratnya itu dengan kaan bukan au. Jadi di sini menunjukkan kalau au di sini ya berarti permasalahan lain gitu loh, permasalahan lain yang serupa tapi konteksnya beda. Dalam artian bisa hilang serupa tak udzur tadi
aslinya istrinya itu halal jadi haram gara-gara sesuatu yang lain. Ya. Ya. Jadi pakai kaan ya. Liyakuna mithlain lahu, agar serupa dengan yang tadi itu teori yang depan. Serupa dengan teori yang depan jika udhurnya belum hilang. Tapi kalau udhurnya udah hilang maka nggak serupa. Maka halal jadi. Oke, cukupkan sampai di sini ya. Afwan Ustaz, telat. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Tadi nggak ada teman-teman Ustaz, nggak ada yang masuk. Ya udah nggak apa-apa, saya sendiri aja. Saya rekam kan. Oh gitu. Iya. Ada nggak anak nggak terlambat lihat ini, Ustaz, terlambat lihat chat? Oh iya, nggak apa-apa Mas. Gimana Mas? Ada pertanyaan? Ada nggak ngikutin, tinggal anak kerja tugas tadi Ustaz Afwan. Iya nggak apa-apa. Ya Ustaz. Ya udah nanti bisa kalau pengen itu bisa lihat tidak rekamannya Mas ya. Iya Ustaz. Tapi Oke. pembahasan tadi yang ini Ustaz ya. Al-wujub ma la yatimul wajibu Illa illa bihi. bihi fahuwa wajibun. Yang itu Ustaz. Iya. Iya kayak gitu. Illa bihi fahuwa wajibun. Iya. Nanti anak lihat Ustaz. Ya. Oke Mas. Ustaz. Oke Mas. Iya Ustaz, oke. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, Allah Ustaz. alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.